Part 97. Kenapa dia pulang? Tanya Kenzo dengan wajah datarnya. Apa dia kehabisan uang? Apa kau tidak memberikannya? Kenzo bertanya dengan tatapan muka yang datar, namun hawa di sekitarnya sangat dingin. Nyonya besar belum meminta uang, Tuan. Aku rasa dia pulang karena sudah mendengar tentang pernikahan Anda, jawab Jimmy. Kenzo hanya terdiam. Dirinya sangat tahu sifat ibunya, seorang nyonya besar yang selalu mementingkan harkat dan martabat. Dan Kenzo yakin 100% pernikahannya dengan Naira tidak akan disetujui oleh ibunya. Walaupun ibunya itu takut padanya, namun ibu bisa menyakiti dan membuat Naira pergi dari sisinya. Naira yang sedang tertidur di dalam kamarnya berusaha menghilangkan semua kekesalannya dengan membaca novel. Namun Naira yang sedang berada di kamarnya berusaha menghilangkan semua kekesalannya dengan membaca novel. Namun itu semua masih belum bisa menghilangkan kekesalannya. Ingin sekali Naira menelepon Kenzo, namun niat itu diurungkannya. Kenapa aku sama sekali tidak tahu jika Kenzo masih memiliki ibu? Gumam Naira. Memangnya apa sih yang kau tahu tentang Kenzo? Empat Naira pada dirinya sendiri. Aku sama sekali tidak tahu apapun tentang Kenzo. Apa makanan kesukaannya, bahkan tanggal lahirnya pun aku tidak tahu. Gumam Naira. Nay, kau itu seorang istri yang bodoh. Kenzo tahu segala hal tentangmu, makanan kesukaanmu, bahkan ukuran dalamanmu saja dia tahu, ujar Naira pada dirinya sendiri, menutup wajahnya dengan buku yang tadi dia baca. Mobil yang ditumpangi Kenzo sudah sampai di mansion. Kenzo langsung masuk melihat keadaan mansion yang sepi. Tidak ada Naira ataupun ibunya. Selamat datang, Tuan. Pak Lee menyambut Tuan dengan hormat. Di mana Naira? Nyonya ada di dalam kamarnya, Tuan, jawab Pak Lee. Ibu di mana? Nyonya besar juga ada di kamarnya. Kenzo menghela nafasnya dengan tenang. Siapkan makan malamnya, perintah Kenzo meninggalkan Pak Lee. Jim, kau pergilah, perintah Kenzo. Jimmy pun langsung menuju ruang kerja Tuan Kenzo untuk menyelesaikan tugas kantor yang belum selesai. Kenzo berjalan memasuki kamarnya, membuka pintu dengan sangat pelan. Dilihatnya Naira yang sedang berbaring di atas kasur, wajahnya ditutupi oleh buku. Kenzo langsung mendekati Naira dan mengambil buku yang menutupi wajah istrinya. Kenzo, kau itu membuatku kaget saja. Kaki Naira langsung duduk sambil mengelus dadanya. Kenzo langsung menarik tubuh Naira dan memeluknya dengan sangat erat. Kau tidak apa-apa kan? Tanya Kenzo dengan suara yang terdengar khawatir. Naira pun sangat senang Kenzo menanyakan kabarnya. Aku tidak apa-apa, Ken. Memangnya kenapa? Tanya balik Naira. Ibuku, dia. Kenzo tidak meneruskan kata-katanya. Naira baru tersadar kalau Kenzo pasti mengkhawatirkan dirinya dengan kedatangan ibunya. Ibumu? Kenzo, aku minta maaf. Lirih Naira dengan menundukkan kepalanya. Maaf? Tanya Kenzo dengan bingung mengangkat wajah Naira untuk menatapnya. Maaf, karena aku sama sekali tidak tahu apapun tentangmu, lirih Naira. Apa aku terlihat seperti orang yang egois? Kau tahu semua tentangku, tapi aku tidak tahu sama sekali tentangmu. Naira menghela nafasnya. Bahkan ibumu, aku sama sekali tidak tahu kau masih memiliki seorang ibu. Kenzo hanya tersenyum mendengar semua perkataan Naira. Di dalam hatinya, Kenzo merasa sangat bahagia. I love you. Kenzo mencium bibir Naira dengan lembut. Kenzo, hentikan. Kaki Naira memukul-mukul tubuh Kenzo agar menghentikan ciumannya. Ada ibumu di bawah. Ini waktunya makan malam, sungut Naira dengan kesal. Aku sedang ingin makan malam yang ada di hadapanku, bisik Kenzo menggigit kecil telinga Naira.
membuat Naira memukul tubuh Kenzo kembali. "Is, kau itu kenapa selalu saja mesum?" gerutu Naira dengan kesal. "Karena kau yang selalu membuat otakku ini mesum." Kenzo kembali mencium bibir Naira dan menggigit bibir bawah Naira. Dengan sekuat tenaga, Naira menjauhkan tubuhnya dari Kenzo. Karena jika didiamkan, Naira akan tahu ujung-ujungnya akan seperti apa. "Kenzo!" teriak Naira. Oke, tapi kau harus janji, setelah makan malam kita lanjutkan," ucap Kenzo dan langsung berjalan menuju kamar mandi. "Dasar beruang kutub," kekik Naira. Naira berjalan menuju lemari untuk mengambil pakaian ganti. Di meja makan, Kenzo dan Naira dan Nyonya Besar sedang makan malam. Suasana di meja itu sangatlah canggung. Tidak ada suara sama sekali, kecuali suara sendok dan garpu. Naira menatap ke arah ibu mertuanya itu. Ibu mertuanya hanya diam menikmati makanannya. Naira beralih menatap Kenzo. Kenzo pun sama seperti ibunya. Wajahnya pun datar dengan aura dingin di sekitarnya. Entah mengapa, Naira tersenyum geli melihat pemandangan ibu dan anak itu. Dan tanpa disadarinya, senyum itu terlihat oleh Kenzo. "Apa ada yang lucu, sayang?" tanya Kenzo. Sontak membuat ibu Kenzo terkaget. Anak yang selama ini dingin dan acuh bisa berbicara lembut pada seorang gadis kampung. Bahkan dengan ibunya sendiri pun Kenzo bersikap dingin. Naira yang terkaget mendengar pertanyaan Kenzo hanya menggelengkan kepalanya. Naira melihat wajah Nyonya Besar seperti ingin menelannya hidup-hidup. "Kenzo, apa boleh ibu berbicara?" tanya ibunya dengan hati-hati. "Kenapa kau tidak memberitahu ibu tentang pernikahanmu dengan gadis itu?" menunjuk ke arah Naira. "Naira, namanya Naira," jawab Kenzo dengan datar. "Ya, Naira," lirih ibu Kenzo tapi tetap dengan wajah tak senang melihat Naira. "Nanti kita bicarakan lagi," jawab Kenzo singkat. Nyonya Besar pun kembali diam. Naira yang melihat interaksi antara Kenzo dengan ibunya hanya bisa diam. Ibu dan anak ini kenapa kaku sekali? Ibunya tidak terlihat sangat galak padaku. Namun di depan Kenzo, ibunya terlihat lebih banyak diam. Gumam Naira dalam hati. Setelah selesai makan, Naira kembali ke dalam kamar. Kenzo masuk ke dalam ruang kerjanya yang di sana sudah ada Jimmy. Setelah 2 jam berlalu, Nyonya Besar mengetuk pintu ruangan kerja Kenzo. "Kenzo, boleh ibu masuk?" "Masuklah." "Bisa kita bicarakan yang tadi tertunda itu?" tanya Nyonya Besar. "Jim, ulanglah," perintah Kenzo. "Baik, Tuan." "Selamat malam, Tuan." "Selamat malam, Nyonya Besar," ujar Jimmy berpamitan lalu keluar dari ruang kerja Kenzo. "Bicaralah, Bu," ujar Kenzo. "Kenzo, kenapa kau memilih wanita yang tidak selevel dengan kita?" tanya ibu Kenzo. "Masih banyak wanita di luar sana yang ingin menjadi istrimu yang martabatnya selevel dan sederajat dengan kita." "Aku mencintainya, Bu. Dia wanita yang baik," jawab Kenzo dengan singkat. "Wanita yang baik? Yang aku dengar, wanita itu tadi hanyalah istri keduamu. Apa seorang wanita yang mau jadi istri kedua itu perempuan baik-baik?" sinis ibu Kenzo. Brak! Suara meja dipukul dengan sangat keras. "Cukup, Bu," ujar Kenzo. "Kenzo, kau anak laki-lakiku satu-satunya, penerus keluarga kita. Aku ingin keturunan cucuku nanti dari seorang wanita yang baik dan yang mempunyai martabat yang selevel dengan kita. Hanya itu yang ibu harapkan darimu," pinta ibu Kenzo dengan menangis. Kenzo hanya diam menatap ibunya. "Ibu, apa tidak cukup yang aku berikan padamu selama ini? Jadi, aku mohon padamu, jangan mencampuri urusan pribadiku," ujar Kenzo.
Aku tidak mencampuri urusanmu. Aku hanya sedang memastikan keturunanmu kelak dari wanita yang baik, yang dari keluarganya jelas dan bermartabat. Aku tidak akan memintamu bercerai darinya, tapi menikahlah kembali dengan wanita yang kupilihkan untukmu dan dapatkanlah keturunan dengannya, ujar Ibu Kenzo dengan semangat. Aku hanya ingin memiliki keturunan dari wanita yang kucintai, dan itu adalah Naira, ujar Kenzo dengan dingin, menatap ibunya. Naira yang tadinya kebawa ingin memanggil Kenzo, justru mendengar semua percakapan antara ibu mertuanya dan juga Kenzo. Di dalam kamar, Naira hanya termenung mengingat kembali perkataan Kenzo. Kenzo ingin sekali mendapatkan anak dariku. Apakah itu sebabnya kemarin Kenzo sempat mengelus perutku? Gumam Naira. Naira sangat terharu dengan perkataan Kenzo pada ibunya. Betapa beruntungnya ia dicintai oleh seorang Kenzo yang mencintainya dengan tulus. Aku akan berjuang denganmu, Mister Beruang Kutub, pakik Naira dengan penuh semangat. Ibu mertuanya nyonya besar mertua atau siapapun itu, aku tidak akan pernah menyerah. Ibu mertua